Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia beserta jajarannya, yang kami hormati Pembina Genbi Kediri Mas Langit beserta jajarannya, yang kami hormati Pembina Genbi Komisariat IAIN Kediri beserta jajarannya, yang kami hormati Rio Rizky selaku Ketua Umum Genbi Komisariat IAIN Kediri, yang kami hormati Teh Fira Pujianur Aini selaku pemateri webinar keagamaan, serta panitia dan juga seluruh peserta webinar keagamaan yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kenikmatannya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar keagamaan dan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah rela mengorbankan waktu dan tenaganya demi kelancaran acara webinar pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk turut meramaikan acara webinar keagamaan pagi hari ini. Webinar keagamaan pada pagi hari ini diharapkan seluruh peserta dapat mengambil sisi positif dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri nanti. Sehingga seluruh peserta dapat menyebarluaskan serta mempraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir saya selaku Ketua Pelaksana memohon maaf apabila terdapat kendala ataupun kekurangan selama webinar ini berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua yaitu disampaikan oleh Saudari Rio Rizky selaku Ketua Umum Genbi Komisariat IAIN Kediri. Kepada Saudari Rio Rizky dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan yang saya banggakan panitia yang bertugas dan hadirin peserta webinar keagamaan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang lebih telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih terang. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar keagamaan yang hadir di sini. Webinar keagamaan pada pagi hari ini mengambil tema Be a Good Muslim During Pandemic. Saya berharap adanya webinar keagamaan ini, peserta dapat memanfaatkan waktu yang ada di masa pandemi sebagai sarana perbaikan diri, memahami pentingnya beraktivitas dengan tetap memperhatikan esensi kebaikan dan ibadah, mengembangkan pengetahuan tentang keagamaan agar dapat menjadikan produktivitas sebagai ladang pahala. Saya juga berharap peserta dapat mengambil ilmu dari pemateri kita yang luar biasa, yaitu Teh Fira,
yang merupakan koordinator program Sister Lillah, dan Teh Fira juga merupakan mahasiswa berprestasi dari Universitas Pajajaran. Dan ya, untuk seluruh peserta sekalian, jangan lupa untuk aktif bertanya, dan jangan malu-malu untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Karena nanti untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan door prize dari kita ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya atau salah kata, saya mohon maaf. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Pembina Genbi Kediri Komisariat IAIN Kediri. Kepada yang terhormat, Mas Langit, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati bersama. Pembicara kita pada pagi hari ini Teh Fira Nuraini. Beliau luar biasa, mahasiswa berprestasi dari Universitas Pajajaran dan juga founder ya dari Sister Lillah, yang kita hormati dan cintai bersama juga Ketum Genbi Komisariat IAIN Kediri, Rio Rizky, Ketua Pelaksana Binti, dan nantinya juga moderator Fatihah dan tentunya MC Tatul, serta teman-teman semua, baik Genbi maupun mungkin mahasiswa teman-teman dari IAIN Kediri yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kesempatan nikmat iman dan waktu kita dapat bertemu berkumpul di sini pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terkait dengan acara, mungkin dapat kami sampaikan, saya mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Teh Fira yang sudah jauh-jauh, mungkin dari Bandung, dari Unpad, mau hadir, berkenan hadir di acara virtual kami ini, yang mungkin tidak terlalu yang sederhana lah, tidak terlalu wah, tapi semoga nantinya manfaatnya tetap terasa. Kita di sini belajar bersama, Teh. Mohon ilmunya nanti disampaikan, dan tentunya kami dari Bank Indonesia mengucapkan salam juga dari kepala kami, Pak Sofwan Kurnia, serta dari jajaran pimpinan, mengucapkan juga selamat datang kepada teman-teman yang hadir di tengah kita juga. Mohon maaf apabila belum dapat hadir pada pagi hari dan saya wakilkan. Yang kedua terkait dengan program Genbi. Jadi mungkin bagi Teh Fira dan teman-teman yang mungkin tidak tahu Genbi, dapat kami sampaikan bahwa Genbi ini adalah generasi baru Indonesia, yakni mahasiswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia karena prestasinya, karena kontribusinya, dan karena proaktivismenya terhadap program-program Bank Indonesia dan juga kepada masyarakat. Dan ini harapan kami, Genbi ini menjadi energi untuk negeri. Tidak hanya berprestasi dalam hal akademik maupun non-akademik, tapi juga tentunya kita harapkan memiliki ketakwaan dan akhlakul karimah yang baik dan menjadi contoh bagi teman-temannya. Kami di Bank Indonesia secara umum juga memiliki program terkait dengan religi sebenarnya. Kami dari pegawai ada namanya BI Religi, dan hampir setiap hari kita menerima tausiah online juga dari ustadz-ustadz dan juga dari pemateri-pemateri keagamaan yang luar biasa. Dan kita juga di hari Sabtu atau Minggu juga biasanya ada terkait dengan BI Samara, ini untuk teman
Ustadz Salim, kemudian juga pembicara-pembicara Ustadz milenial, pernah juga Ustadz Ja'far, kemudian yang lainnya. Nah, ini kesempatan pada pagi hari ini, Genbi IAIN Kediri adalah salah satu Genbi yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah melaksanakan berbagai acara selama ini, yang tentunya manfaatnya terus bertambah, semakin luar biasa. Nanti di akhir tahun sih rencana kami dari Bank Indonesia juga ada apresiasi khusus buat teman-teman Genbi yang selama ini aktif. Dan tentunya mungkin apabila ada teman-teman yang belum cukup optimal berpartisipasi, ayo kita gandeng bersama, kita ajak lagi, karena Genbi ini keluarga, jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam yang seluas-luasnya, kita belajar bersama, dan nantinya yang paling utama adalah mencerminkan nanti ada dari saya, dari kami, dari Bank Indonesia, atau mungkin dari teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Oke, yang ketiga yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh dipersilakan. Sebelum memulai pada acara pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar acara pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuhafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama bangiji jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali wa sahbihi Allahumma fir lana dunuban li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wasalam. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang saya hormati, setelah kita pada acara inti yaitu pemaparan materi dan akan dilanjutkan dengan sejawab. Tetapi sebelumnya persilahkan moderator kita yaitu Fatihah Wildani Nisa, anggota Genbi Komisariat IAIN Kediri dari Divisi Basin Islamik untuk membacakan CV pemateri. Kita. Pergi ke Tegal
membeli pisang, tak kenalkan diri, dapat bisa selaku moderator webinar pada pagi hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul meski secara virtual dalam acara webinar yang mengusung Be a Good Muslim Daring Pandemic. Webinar kali ini bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai tata cara menjadi muslim yang produktif dengan istiqomah dalam beribadah serta tips memanfaatkan waktu untuk melakukan Webinar kali ini bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai tata cara menjadi muslim yang produktif dengan tetap istiqomah dalam beribadah serta berbagi tips memanfaatkan waktu untuk melakukan hal yang bermanfaat sekaligus bernilai pahala. Di hari yang spesial ini, kita kedatangan pemateri yang sangat hebat, jauh-jauh dari Kota Kembang nih, untuk berbagi ilmu bersama kita semua. Telah hadir bersama kita semua yang ini sebelum saya menyapa Tevira atau yang memiliki nama lengkap Vira Pujian Nuraini Sarjana Humaniora merupakan lulusan Universitas Pajajaran pada tahun 2020. Dengan IPK 3,99, beliau juga mendapat beberapa gelar prestasi, salah satunya yakni sebagai juara 2 lomba menulis artikel yang diadakan oleh Cinta Halal Universe pada tahun 2021, juara 3 lomba cerpen nasional P3RI Salman ITB pada tahun 2020, dan sebagai juara 2 mahasiswa tatib pada pagi hari ini. Yang pertama, teman-teman diharapkan menghubungi instansi _nama. Yang ketiga, peserta dimohon mengaktifkan fitur kamera dan menggunakan virtual background serta menonaktifkan mikrofon selama pemateri memaparkan materi. Yang keempat, peserta dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya baik secara langsung atau raise hand atau melalui room Zoom. Yang terakhir, peserta dimohon untuk mengikuti sesi foto bersama dan mengisi absensi pada link yang akan dibagikan oleh panitia di akhir acara. Baik teman-teman sekalian, agar tidak menunggu lama, langsung saja saya persilahkan kepada Teh Vira untuk memulai sesi pemaparan materinya. Monggo Teh. Oke, makasih banyak Mbak Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, aku insya Allah izin share screen ya. Ini coba share screen dulu. Dan nanti kabari aja kalau ada trouble di layar atau di suara. Feel free untuk ingetin aja ya, supaya bisa disesuaikan. Oke. Izin konfirmasi dulu nih. Di teman-teman layarnya sudah muncul? Sudah, Teh. Oke. Ya, semoga udah ya. Nanti kabari aja kalau misalkan bermasalah. Sambil kita buka mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak yang udah jawab salamnya. Baik itu di unmute atau tetap di mute ya. Semoga jadi doa kebaikan untuk kita semua. Karena kan kalau kita saling mengucap salam, hakikatnya sedang saling mendoakan gitu ya. Bismillah.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, yang terhormat para pimpinan dari Bank Indonesia ya beserta jajarannya atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat juga para pembina, termasuk tadi mungkin Mas Langit ya yang udah ngasih sambutan. Salam kenal Mas. Kemudian tadi juga ada Ketua Genbi IAIN Kedirinya, Mbak Rio ya. Salam kenal juga. Kemudian tadi ada Mbak Binti yang menjadi Ketua Pelaksana. Semangat gitu ya. Terima kasih banyak panitia atas kesempatannya. Dan semoga ini bisa menjadi sarana kita untuk belajar bersama. Jadi apa ya, mungkin pertama-tama meskipun tadi sudah dibuka dengan baik, Masya Allah kita udah melantunkan Indonesia Raya, udah berdoa juga tadi, dan udah dikasih semangat motivasi oleh para guru kita gitu ya melalui sambutannya. Tapi mari kita sama-sama mulai kembali deh dengan mengucapkan puji syukur gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkah, rahmat, dan ridhonya gitu. Kita bisa berkumpul, ketemu melalui Zoom ini di Ahad pagi ya. Biasanya ngapain nih kalau weekend? Tadi kan kalau Mas Langit cerita juga suka ada kajian ya di weekend. Tapi barangkali ada berbagai opsi untuk kita menghabiskan akhir pekan. Entah itu dengan yang kita sukai, yang cenderung mungkin hobi, atau bisa juga kalau kita tidak hati-hati malah mengerjakan sesuatu yang melenakan gitu ya. Jadi ketika dalam kondisi meskipun masih melalui virtual ya, yang semoga aku senang banget ketika dapat kesempatan sharing ke teman-teman di Kediri, semoga sih bisa ketemu langsung ya someday gitu, amin. Tapi meskipun seperti itu, ketika Allah berikan kita kesempatan secara waktu gitu, Ahad pagi tuh wah free gitu. Kemudian secara kesehatan, karena barangkali ada aja orang yang free Ahad pagi tapi harus terbaring lemah gitu ya, harus minum obat dan seterusnya. Dan juga secara fasilitas gitu ya, karena kita memang masih mengandalkan virtual yang secara kuota, mungkin wifi, jaringan, terus device-nya gitu ya, Allah mampukan untuk gabung, ya kita harus mensyukuri gitu. Karena kalau dari 3 aja tadi deh minimal ya, ada 1 yang tidak terpenuhi, misalkan dia sehat, dia kosong di Ahad pagi, tapi kuotanya habis gitu ya. Atau dia punya kuota, dia juga sehat, tapi dan udah pengen banget nih pengen ngobrol-ngobrol dengan teman Genbi, tapi di Ahad pagi ternyata bentrok sama apa atau harus bantuin orang tua dan seterusnya, akhirnya kan tidak berkesempatan gitu. Jadi ketika Allah mampukan kita minimal dari 3 hal tadi, mari kita syukuri gitu ya, alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Yang ini juga sebenarnya bukan formalitas sih, sama kayak tadi kita mengawali dengan memuji Allah gitu ya. Kita awali dengan sholawat pun itu bukan cuma basa-basi gitu, kayak emang harus kan kalau di awal pakai sholawat. Kita coba lebih maknai aja gitu ya teman-teman, apalagi mungkin di IAIN udah pada lebih paham ya tentang keutamaan sholawat gitu, bahwa di antara hadis Rasul kan Rasul bilang 1 kali seseorang mengucapkan sholawat untuk Rasulullah gitu ya sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapat sholawat yang berkali lipat gitu ya, belasan kali, puluhan kali lipat dari Allah dan para malaikat gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau dapat keutamaan itu? Jadi jangan lelah bersolawat ya, mungkin minimalnya ketika nama Rasulullah disebut kita haturkan sallallahu alaihi wasallam gitu ya, atau simpel kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Dan ya semoga ketika kita sudah kondisikan hati, fisik, pikiran mungkin ya, sambil kalau yang mau nyiapin catatannya mangga boleh banget, karena kita berusaha amalkan qaul ulama ya, ikatlah ilmu dengan tulisan, dan kita juga mendoakan meskipun secara fisik kita pisah jauh. Ini aku di Bandung, di Bandung cukup panas sekarang. Karena keagamaan ini ya, yang keren banget karena aku lihat Genbi banyak aktivitasnya, mungkin diantaranya forum ini. Yang spesifiknya mungkin kita bakal banyak berbicara
para malaikat gitu ya, yang Allahu a'lam kita pisah-pisah, orang cuma ngeliat di layar doang, gimana caranya dinaungin teh, malaikatnya kayak gimana gitu ya. Ya kita berdoa aja, karena kan Allah Maha Kuasa ya, semoga tetap dapat, terutama seperti itu gitu ya teman-teman. Oke, terus apa lagi ya? Mungkin aku juga mau kenalan lagi ya. Tadi kan udah dibacakan CV, tapi itu kayak teori. Sekarang mungkin aku ingin menyapa sebagai teman. Halo semuanya, salam kenal. Aku Tira Puji Nur ini, panggilannya Vira. Aku nulis, aku Virana ini, boleh kalau ada yang mau silaturahim di Instagram, sapa-sapa aja. Kemudian aku asalnya dari Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita udah beda provinsi nih. Tapi semoga tidak menghalangi silaturahmi kita. Gitu ya, niat baik kita untuk berukhuwah. Kemudian aku alumni dari UNPAD, Universitas Pajajaran, angkatan 2016 masuknya itu, lulus tahun lalu 2020 Januari, sebelum akanlah wisuda setengah online, karena saat itu aku baru wisuda Agustus meskipun lulusnya Januari karena pandemi ya. Terus aku ngerasain sudah rasa webinar sebenarnya, jadi kayak gini, cuman karena biiznillah aku jadi perwakilan untuk datang langsung secara offline, jadi ya mungkin wisudanya setengah online ya. Tapi kalau di sini ada teman-teman yang tingkat akhir atau mungkin ongoing kuliahnya ya, kalau ngasih bocoran nih, aku saranin jangan mau wisuda online karena kurang kerasa gitu teman-teman ya. Tapi qadarullah lah ya, kita lihat aja. Terus dulu kuliahnya sastra Arab, dan selama di kampus juga aktif di kemahasiswaan ya, yaitu organisasi Islamnya, spesifiknya manage kemuslimahan, yaitu Teh Jasmine Unpad. Terus apa lagi ya, dan mungkin dulu juga sama nih seperti teman-teman yang dapat beasiswa kan ya, ketika mahasiswa emang sarana emas dan apa ya, waktu yang harus diperbanyak untuk kita berkarya, berdaya, juga membagi kebermanfaatan lewat beasiswa gitu di antaranya. Jadi barakallah untuk teman-teman para Beswan awardee. Dan saat ini aktivitasku bekerja di Teladan Sinema Kota Bandung, spesifiknya menangani program Sisterlilah. Itu sama sih kemuslimahan juga, dan menjadi mentor untuk beasiswa Basnas Jawa Barat. Gitu, kenalannya panjang juga ya. Mungkin selain kenalan data diri, juga pengen disclaimer aja sih teman-teman, atau mungkin kakak-kakak di sini gitu ya, bahwa secara usia, secara ilmu, secara pengalaman, bukan berarti aku yang paling gitu ya. Mungkin ada yang lebih senior, ada yang lebih Masya Allah gitu ya, luas kebermanfaatan dan juga pengalamannya. Tapi insya Allah kita di sini saling sharing aja ya, berbagi insight. Karena kan kalau dari hadis juga mungkin pernah dengar kata Rasul, hikmah itu adalah barang temuan bagi orang muslim gitu ya. Jadi ayo kita sebanyak-banyaknya cari hikmah, kita ambis gitu ya, berbagi insight. Dan paling tambahannya adalah ingin ngasih mungkin reminder ya, ada yang sering dengar tentang pengibaratan. Kalau para motivator suka bilangnya, kita harus kondisikan diri atau posisikan diri sebagai orang yang gelasnya kosong gitu ya. Dan gelas kosong ini mungkin tidak harus dimaknai full kosong banget, tapi kita bisa posisikan setengahnya kosong, sepersekiannya kosong. Kenapa? Karena kalau isi gelas ini kita maknai sebagai ego misalnya ya, atau sebagai ngerasa udah tahu, udah jago, nanti ketika ada kebaikan yang mau masuk tuh, dia udah penuh, jadi bakal ngeluber aja, nggak akan menjadi tambahan untuk kita lebih berkembang. Tapi kalau gelas kita siap menerima sajian-sajian atau hikmah atau tadi insight dari manapun itu, insya Allah itu akan menjadi bekal yang semakin menambah kualitas diri kita gitu ya teman-teman. Jadi termasuk aku juga, mari posisikan diri sebagai orang yang gelasnya kosong gitu. Hanya banget. Oke. Semoga dengan ngobrol-ngobrol tadi bisa membangkitkan semangat ya. Sambil aku ingatkan, boleh kalau ada yang mau nyiapin catatan di handphone, di note, di buku, enggak, kita sambil belajar bareng. Dan judulnya kalau dari panitia kan Be a Good Muslim During Pandemic. Dan spesifiknya itu kita bakal ngomongin produktivitas. Makanya ketika aku menyusun slide ini yang semoga sudah tampil ya teman-teman, aku memberi judul sedikit dimodifikasi, yaitu yuk jadi muslim produktif kapanpun, dimanapun. Meskipun sekarang mungkin lebih memaknai atau menyesuaikan ya dengan kondisi yang ya kita masih dalam pandemi dengan berbagai penyesuaiannya, di rumah aja, kuliah online segala macam. Tapi berhubung nih bau-baunya sih ya, semoga kita doain ini sudah menuju ke normal, karena beberapa event sudah ada yang
bisa diselenggarakan offline. Kampus-kampus juga ada yang mulai hybrid ya. Kalau di Unpad aku dengar dari adik tingkat itu ada yang sebagian bisa ke kampus dan seterusnya. Jadi semoga meskipun pandemi nanti sudah selesai dan kita sudah beraktivitas fully normal seperti tahun 2019 dan ke belakangnya gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama hari ini itu masih bisa terpakai. Makanya produktifnya bukan cuma during pandemic, tapi kapanpun dan dimanapun ya, insya Allah. Oke, dan ini kita interaktif aja ya. Nanti mungkin aku bakal nanya-nanya ke teman-teman. Jadi feel free aja untuk berpendapat, untuk menyampaikan isi pikirannya sambil kita lanjut. Nah, jadi ada pretestnya. Mahasiswa udah terbiasa mungkin ya dengan pretest, jadi nggak dinilai, tenang, nggak masuk IPK. Jadi gak takut salah. Aku pengen nanya nih ke teman-teman. Ada mungkin hampir 2 tahun ya kita seperti ini kehidupannya. Nah, silakan ceritain dong apa yang kamu lakukan selama di rumah aja. Dengan sistem kuliah online, dengan mungkin juga nggak bisa main sama temen ya. Terus kalau mau kemana-mana tergantung sama GoFood, Gojek, segala macam. Jadi ngapain selama di rumah? Boleh sampaikan di chat ya, aku sambil baca insya Allah. Dan ya ini tenang aja ya, nggak usah takut jawab. Nggak ada benar salah, dan bebas banget. Buat tahu aja sih, karena sepertinya sih bakal ada kesamaan ya dengan aku, dengan sesama award di Genbi. Ya kita lihat aja selama ini ngapain sih. Dan ini kalau nggak ada yang jawab nggak akan lanjut ya. Di sini aja terus. Jadi aku nunggu, boleh teman-teman sharing selama 2 tahun sistem pandemi dan segala penyesuaiannya. Lebih banyak dipakai untuk apa sih waktunya ketika di rumah? Rebahan dari Mbak Binti. Wah nggak nyangka ya, jadi gitu guys, ketupat kita rebahan. Nggak, kita bercanda. Oke, boleh kalau yang lain gimana? Oh webinar, ya benar sih. Olahraga dan tugas, mantap. Moderator kita adalah orang yang aktif ya, baca Wattpad. Ya ini baca emang salah satu aktivitas yang pasti bisa kita lakukan di waktu senggang ya. Dan kalau ini dispesifikan bacanya di Wattpad. Richma. Terus ada dari Kang Muhammad, nggak kelihatan Muhammad. Mengejar mimpi, Masya Allah. Mengejar mimpinya dalam tidur atau ketika setelah bangun tidur. Semoga ada usahanya ya, maksudnya. Bukan sibuk bermimpi. Oke. Workout dari Yusi. Masya Allah ya, ternyata orang Kediri itu senang olahraga dan hidup sehat. Ayo kita olahraga bareng. Aku juga senang olahraga. Mencari cuan. Oh, tapi rebahannya Mbak Binti itu tetap menghasilkan ya, Masya Allah. Itu yang ideal. Dalam tidur. Oke. Ada lagi kalau yang lain, apa yang dikerjakan selama di rumah aja? Menulis Wattpad. Oh, jangan-jangan ini saling melengkapi. Tadi ada yang baca Wattpad, ini penulisnya. Baca tweet ya, Twitter. Aku nggak main Twitter, guys. Kayaknya medsos aku yang aktif cuman IG. Tapi Twitter itu tidak dimungkiri bahkan sarana informasi yang cukup faktual ya. Dan cepet gitu. Oke, dari Teh Nurus ya. Cari jodoh. Ya udah bertemu belum, bagaimana? Kan udah 2 tahun, udah ada hasilnya. Nonton drakor. Dari ini Mbak Herlis ya kayaknya. Iya, drakor itu nonton TikTok. Drakor itu salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu ya. Dan kemarin aku tahunya itu yang lagi hits Squid Game. Kalau sekarang aku nggak tahu apa. Mau jujur-jujur online, apakah negatif sih? Lebih banyak yang faedah atau unfaedah? Lebih banyak yang baik atau yang buruknya? Menurut teman-teman positif, Masya Allah. Teh Anira 30. Lebih banyak. Jadi ada yang request carikan orang Bandung owner seblak. Spesifik banget ya. Unfaedah. Alhamdulillah berfaedah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kalau yang lain, tapi di Kediri nggak ada seblak emang. Serius nanya, aku pernahnya ke Semarang sih waktu 2019 di Undip. Pas aku nyari seblak di Gojek itu asa ada. Ayam geprek ada. Jadi aja ngomongin makanan. Oke, ini
mau jawab. Ada sebelah. Oke. Ya, jadi aku tidak bisa membuka cabang di sana. Tadi yang terdalam kita tetap ingin gitu bisa lebih produktif, tapi berbagai macam godaannya seperti gaya gravitasi kasur tinggi gitu ya. Tadi makanya pengen rebahan, pengen mengejar mimpi tapi dalam tidur gitu ya. Terus binge watch Netflix gitu ya. Di sana kan kita bisa serangkaian film di apa bahasa Indonesianya atau bahasa Sundanya, binge watch, digeder gitu nontonnya teh sampai beres berseason-season. Atau tadi ada yang jawab drakor, aku udah bisa jawab, udah bisa baca pikiran, jadi aku cantumkan drakor episode terbaru udah keluar. Terus juga ikut kelas gitu ya, bahkan nggak tahu nih kalau sekarang, entah itu kelas di kuliah atau kelas webinar bebas gitu, tapi sambil rebahan gitu, itu adalah jalan ninjaku. Atau enggak rapat dan tugas mulu dari pagi sampai malam, sampai lupa ganti hari gitu-gitu terus menghadapi layar gitu ya. Dan ini mungkin menjadi alasan untuk kita ya udahlah, emang rasanya selama 2 tahun ini waktu aku lebih bisa mager, bisa lebih ngasih toleransi ke diri sendiri untuk ya udahlah nggak usah ambis gitu ya, dan nikmatin hidup aja, toh kayak gini kan gampang gitu ya. Atau kita berdalih ketika memberikan waktu istirahat yang kadang overtime gitu ya, kita terlalu berkedok self love, berkedok self reward, kita mager-mageran, dan kita pun mencantumkan dalil atau dalih, mager adalah hak segala bangsa gitu ya. Udahlah nggak apa-apa, apalagi weekend kan bosen udah kuliah online terus, capek, boring gitu ya. Ya oke, mungkin manusia bisa aja mager gitu, tapi katanya successful people wake up before 5 a.m. gitu ya. Ini ada bukunya guys, aku pernah dengar podcast review buku ini, boleh kalau ada yang mau baca ya, recommended, judulnya 5 a.m. Club. Jadi emang benar gitu, orang-orang yang mayoritas dari mereka kan non-muslim gitu ya, pebisnis atau CEO, owner apa, ternyata bagaimana mereka memulai hari adalah dengan bangun earlier gitu ya, tanginas kalau bahasa Sundanya, bangun lebih awal dari orang-orang kebanyakan. Mungkin kalau orang yang nggak terpaut harus sholat subuh gitu ya, bangun jam 8, bangun jam 9 kan is okay, fine-fine aja gitu. Mereka punya visi yang kuat untuk ya udah bangun lebih pagi itu lebih sehat, lebih bikin semangat gitu. Atau kalau butuh spesifik, siapa teh contoh orang suksesnya? Ya udah kita lihat, belajar dari habitnya Bill Gates gitu ya, yang owner Microsoft dan seterusnya, tapi dengan kesibukan, dengan apalagi mungkin tuntutan pekerjaan, tetap bisa baca 50 buku dalam setahun gitu ya. Kalau kita berapa 50 lembar juga udah uyuhan ya, udah syukur banget. Atau kalau kita mencari referensi hidup produktif, hidup disiplin, hidup sukses, mungkin cenderung ke budayanya orang Jepang ya. Orang Jepang kayak gimana sih? Dan ini aku nggak ngadi-ngadi ya, insya Allah teman-teman bisa cari deh work hour-nya orang-orang di negara maju gitu ya. Di antaranya orang Jepang itu dalam setahun bekerja 2000 jam lebih. Silakan dibagi aja dalam sehari mereka settle untuk siap kerjanya berapa lama gitu ya. Itu contoh-contohnya. Tapi apalagi sebagai muslim gitu ya, kita jangan lupakan bagaimana kemenangan muslimin di Perang Badar, 300 versus 1000 gitu ya. Saat berpuasa, ya kan mungkin udah pada belajar nggak sih? Ada nggak di matkulnya sejarah Islam gitu? Tahun 2 Hijriah ada perintah untuk berperang melawan kafir Quraisy ya. Dan itu perbandingannya 1:3. Lagi saum pertama kalinya diturunkan perintah berpuasa Ramadan. Jadi kan saat Ramadan ya Perang Badar itu. Dan akhirnya gimana hasilnya? Menang gitu kayak dengan pertolongan Allah, dengan ikhtiar dan juga tawakal yang orang muslim saat itu. Atau kalau yang mau lebih kekinian nih, contoh muslimnya ya, ada Muhammad Al-Fatih yang pasti udah pernah dengar bagaimana kesusahannya menjadi pewujud ya nubuat Rasul yang pernah bilang akan ditaklukkan Konstantinopel dan Roma. Muhammad Al-Fatih lah yang akhirnya mampu mewujudkan itu ya. Dan itu baru lah ya, abadnya nggak terlalu jauh dibanding misalkan ke Rasulullah dan para sahabat gitu. Dan ketika dicari tahu gitu ya, resepnya Al-Fatih itu kayak gimana, pernah dengar nggak kisahnya yang Al-Fatih itu mengumpulkan kaum pasukannya ya, ketika sedang menyerang Konstantinopel itu, terus dikumpulin di absen gitu, di hafal. Tapi mungkin forumnya ya nanya aja gitu. Muhammad Al-Fatih nanya ketika berkumpul itu kan asalnya berdiri itu ya, pokoknya berdiri paknya. Terus ditanya, siapa dari kalian yang semenjak balik sampai detik ini, Al-Fatih nanya, itu tidak pernah meninggalkan sholat fardu. Gitu. Semuanya ya masih berdiri lah, mana mungkin gitu ya pasukan sekeren itu
bolong sholat wajibnya gitu. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian yang selama hidupnya dari balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat duha gitu ya. Terus saat itu berguguran lah, ada beberapa orang yang duduk karena mungkin dengan berbagai kesibukan ada aja yang tidak bisa sholat duha gitu. Oke, terus lanjut, masih ada. Siapa dari kalian yang dari balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib ya, yang qobla ba'da itu ya. Terus mulai gugur lebih banyak, dan yang terakhir Al-Fatih nanya, siapa di antara kalian yang dari balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud? Dan gimana kondisinya? Saat itu seluruh lapangan duduk semua, yang berdiri cuma satu, yaitu Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau kita mau ngejar target dan hasil berupa kemenangan gitu ya, mampu melakukan Konstantinopel yang itu adalah imperium besar gitu ya, itu jangan cuma lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya, lihat bagaimana kualitas orang yang Allah pilih gitu ya, mampu mewujudkan itu. Ternyata beliau adalah orang yang sangat menjaga ibadahnya gitu ya. Dan tahajud itu susah, setuju juga. Bahkan kan emang kalau di hadis tahajud itu tingkatan sholat yang paling atas wajib kan. Jadi emang keren banget kalau kita bisa meneladani Al-Fatih tidak meninggalkan sholat tahajud. Oke, itu sedikit bridging-nya. Dan dari cerita-cerita tadi, meskipun ada tantangan untuk kita rebahan dan seterusnya kayak tadi, gaya gravitasi kasur kan tinggi, tapi kita harus punya mindset bahwa sebenarnya Muslim itu bersahabat dengan waktu gitu ya. Dan ini kalau aku nyantumin dalil, mungkin teman-teman dari IAIN lebih jago, lebih hafal gitu ya. Apalagi di sini ada surat An-Nisa ayat 103 yang udah famous banget tentang ketentuan sholat kan ya, bahwa sholat itu kata Allah kitaban mauquta ya, waktu yang ditentukan atau ditetapkan kapan pengerjaannya gitu. Berarti di situ ada kata kunci waktu dan ditetapkan gitu ya. Terus yang di sebelahnya ini juga mungkin udah pada hafal. Parah sih kalau nggak hafal ya, karena ini kan pasti dites di mungkin TPA-nya atau di SD, surat Al-Asr ya, bahwa secara default kita itu sebenarnya diciptakan dalam kerugian kecuali apa? Orang-orang yang mengerjakan kebajikan dan saling menasihati. Tapi dengan Allah bersumpah atas nama waktu aja gitu, itu menunjukkan mungkin apa ya, dalam waktu itu ada hal yang bisa kita gali dan sangat berarti gitu. Sampai Allah bersumpahnya itu atas nama Al-Asr gitu ya, teman-teman. Oke, dan kalau tadi ayat Al-Asr yang jadi pegangan kita nih, bahwa secara default manusia itu emang pasti merugi kecuali yang apa. Nah, kita harus punya mungkin ambisi gitu untuk tidak termasuk yang rugi itu gitu. Ayo, aku bisa termasuk yang kecualinya tadi. Dengan apa? Dengan kita mulai untuk berusaha mendekat pada produktivitas gitu. Dan kalau butuh penguatnya nih di mana aja ayat yang bisa jadi pemberangkatan kita untuk semangat jadi orang yang produktif, banyak ya sebenarnya teman-teman. Ini aku cantumin beberapanya aja. Pertama ada di surat At-Taghabun di juz 28 ya, berarti At-Taghabun surat ke-64. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat akhirnya itu di ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Di sini ada kata kunci mastata'tum ya. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, yang kalau diartikan mungkin cenderung diterjemahkan semampumu gitu. Tapi berdasarkan guru-guru, berdasarkan referensi gitu ya yang aku simak, sebenarnya mastata'tum ini tidak kita maknai sereceh itu gitu ya. Punten, atau cenderung ke hal yang negatif kayak oh semampu mah ya udah sebisanya, aku cuma bisa segitu aja lah di titik aman, di zona nyaman gitu. Tapi justru mungkin peluasan dari makna mastata'tum ini tuh lebih ke di titik di mana itu tuh paling tinggi yang kita nggak bisa naik lagi gitu. Jadi kalau usaha kita itu harus di angka 9-10, ya di angka 9 lah gitu. Mampunya kita yang mastata'tum tadi. Bukan, oh kan mastata'tum ya udah di angka 5 gitu. Padahal kita masih punya chance, masih punya mungkin possibility untuk lebih upgrade, tapi kita menutup diri di aku segini mampunya gitu. Padahal mastata'tum itu di angka 9 dan yang sampai nggak bisa lebih ngasih effort yang jauh dari itu gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada di Al-Insyirah, yang mungkin ini termasuk surat favorit banyak orang ya gak? Kalau ditanya apa ayat yang paling membekas, di Al-Insyirah, yang mana inna ma'al usri yusra gitu ya. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Itu juga bagus banget. Tapi coba kita maju setelah ayat 5-6 itu yang diulang 2 kali kan ya. Ada ayat berikutnya yang berbunyi fa'iza farauta fansab. Yang kalau diartikan apabila kamu telah selesai mengerjakan satu urusan gitu ya. Atau farogo itu kan artinya kosong ya.
Kalau kamu udah kosong, udah nyantai nih gitu ya, fansob, lanjutkanlah. Jadi gitulah harusnya sistem pergerak atau kerjanya seorang muslim adalah ketika udah satu hal dari Quran, ini ada dari hadis, min husni islamil mar'i tarhakuhu mala yakni, ya, atau artinya di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Gitu. Teman-teman di IAIN pasti insya Allah solihahannya tidak bisa diragukan lagi lah ya. Tapi kalau kita ingin memvalidasi kembali gitu ya, sebenarnya keislaman aku teh udah oke belum, udah aman belum sih keimanan aku gitu. Kita bisa cek dari apakah kita sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita gitu ya, atau kita justru mungkin masih kita mungkin masih sering tenggelam, terjerembab dalam hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Dan sedih ya gitu ya. Itu menjadi indikator kualitas iman dan Islamnya kita gitu teman-teman. Jadi kalau mau yakin oke, aku mau Islamnya oke dah, aku udah solih lahir batin gitu ya, coba cek masih mudah nggak untuk kita masuk ke dalam orang yang sering menghabiskan waktu dalam hal yang tidak bermanfaat gitu ya teman-teman. Oke, dan ini tambahan sih sebenarnya cuma satu kalimat ya, bahwa kalau tadi selain kita mengerjakan hal yang tidak bermanfaat itu bisa menjadi indikator ternyata iman kita atau Islam kita belum terlalu baik gitu ya, bahwa kalau kita terjatuh dalam hal yang cenderung banyak kesia-siaan, atau tadi kan aku nanya faedah or unfaedah gitu ya, itu sebenarnya bisa menjadi godaan setan teman-teman. Kenapa? Karena sesimpel goal terbesarnya setan tuh buat apa sih? Buat bikin manusia kufur kan, buat jadi musyrik, buat menyekutukan Allah dan seterusnya gitu. Tapi apakah mudah membuat orang yang apalagi sudah bersyahadat, sudah melakukan ibadah rutin tiap harinya, buat kamu keluar dari Islam gitu ya? Kayaknya itu terlalu jauh dan drastis gitu ya. Makanya setan itu mau godanya kalau enggak dengan melakukan dosa besar, tadi kan syirik, atau mungkin apapun ya, zina, terus juga membunuh dan seterusnya, kayaknya kita termasuk orang yang nggak kepikiran gitu ya berbuat kayak gitu. Maka setan akan bertahap menggoda kita untuk melakukan dosa kecil dulu misalkan ya. Terus kalau dosa kecil kayaknya anak-anak selamat di surga dan tidak menemani dia gitu ya. Maka ketika ada panggilan hati, atau enggak hati sih, mungkin lebih kebisikan, karena kan itu dari luar, untuk kita berbuat dalam kesia-siaan, dan kita ingat ini barangkali godaan setan gitu. Kalau kita bisa sesimpel langsung baca ta'awudz ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, atau apapun itu gitu, buat bentuk perlindungan kita. Itu teman-teman. Itu lebih ke membangun mungkin fondasi ya, dan kita sama-sama kuatkan juga, dan sekarang akan lebih ke actionnya gitu ya. Oke, aku udah tahu bahwa waktu itu sangat precious gitu untuk seorang muslim, sangat berarti, dan gak mau take it for granted gitu ya, gak mau menyia-nyiakannya, karena ya itu adalah amanah Allah juga dengan segala kemampuan kita, energi dan seterusnya gitu. Tapi gimana step by stepnya, tahap yang praktikalnya untuk kita jadi orang yang produktif. Di sini aku mencantumkan beberapa mungkin saran ya, tapi di luar ini teman-teman bisa punya hal lain sebagai yang untuk dipraktekkan menjadi seorang muslim produktif. Terutama tadi kan ada kata-katanya be a good muslim during pandemic, yang kita bisa maksimal secara duniawi tapi juga ibadahnya tetap kepegang. Dan itulah kenapa makanya nomor 1 aku cantumkan, kita harus punya target ibadah gitu ya. Cara untuk kita jadi produktif adalah buat target, sebenarnya untuk target apapun, tapi kita bisa lebih mungkin spesifikkan. Pertama, kita punya target ibadah gitu. Kenapa? Karena ini akan
membantu tadi kualitas iman kita, terus juga bagaimana semua hal itu seolah jadi smooth aja sih teman-teman. Aku ngerasanya kalau kita punya ibadah harian atau mungkin pernah dengar disebutnya amalan yaumi dan seterusnya gitu ya. Dan itu bisa berbagai hal. Mungkin utamanya ibadah wajibnya dulu ya. Sholat fardu tepat waktu misalkan ya. Tapi kita bisa variasikan dengan tambahan amalan sunnah. Seperti aku pengen ngaji tiap hari. Berapa banyak? Boleh pakai angka ya, setengah juz, 1 juz, atau pokoknya ngaji aja deh. Karena aku mau ngebangun habitnya dulu. Terus mungkin saum sunnah gitu ya. Kita Senin Kamis atau sebulan 3 kali di Ayyamul Bid dan seterusnya. Terus juga ya you name it lah, banyak gitu ya amalan sunnah, sholat duha, sholat tahajud kayak mau al-fatih itu bisa kan, infak dan seterusnya. Dan aku ngerasa gitu ya, kalau punya target ibadah dan kita dahulukan ini dalam keseharian, terutama ngaji sih, kayak aku awali hari dengan Al-Quran, itu ngebantu stabilitas dan berjalannya hari itu jadi lebih lancar aja gitu. Beda kalau dalam sehari, aku kan punya target tadi ya, target ngaji, dan itu bebas teman-teman mau setnya berapa. Misalkan 1 juz gitu. Atau terlalu banyak, 1 juz kan 10 lembar ya. 1 lembar dulu deh sehari. Terus aku tuh nunda-nunda gitu, kayak pas bangun pagi, buka Quran jauh gitu ya. Di sana di rak buku misalkan, mending buka HP dulu dan seterusnya. Terus aku ngerjain aktivitas, kuliah, segala macem misalkan. Udah sore kayak capek aja gitu mau buka Quran, nanti lagi deh. Terus udah malam gitu ya, habis isya deh gitu, pas udah malam ngantuk atau enggak kita lupa dan keburu ke distract sama aktivitas lain, akhirnya nggak baca sama sekali gitu. Jadi punya target berupa angka ya, mau misalkan 2 berapa sepekan atau sebulannya, aku juga cenderung anjurkan untuk didahulukan sih aktivitas-aktivitas kebaikan yang ini bakal jadi starter kita di 1 hari itu, jadi lebih semangat aja sih kalau aku ngerasa ya, jadi booster gitu. Terus yang kedua, ini bakal praktikal banget, jadi aku nitip ini mah langsung dikerjain gitu ya, buat to-do list. Masuk kalau tadi kan lebih ke target itu rencana pengen duha, tahajud berapa banyak, rawatib gitu. Kalau ini berupa action yang benar-benar bakal kita kerjain dan kalau udah beres di checklist ya, paham lah ya to-do list kayak gimana gitu. Dan ini bisa banyak isinya, bisa berupa tadi ibadah kita harian yang pengen kayak gimana, bisa hari ini ada kelas apa aja, ada ketemu siapa aja, ngerjain apa aja, tulis aja, karena tanpa to-do list, ya itu bakal ngambang aja gitu teman-teman. Dan justru dengan adanya daftar yang bisa kita kerjakan, itu membantu kita mewujudkan mungkin visi atau apa pegangan kita, prinsip kita yang faidah faragta fansob tadi. Jadi kalau udah farog gitu ya, kalau udah kosong, aku ngapain? Oh, aku bisa fansob ke aktivitasnya ini selanjutnya gitu ya. Beda kalau kita di pikiran doang ya, itu nggak apa-apa sih kita rencanain di pikiran, cuman ya namanya pikiran manusia kan barangkali bisa lupa, bisa berkhianat. Jadi mending tulisin di HP, di note itu paling simple, atau ada aplikasi ya tentang harian kita target kayak gitu, bisa nyari sesuai teman-teman sukanya gimana, atau di Trello kalau ada yang pakai Trello buat manajemennya, terus di buku dimanapun, pokoknya bikin to-do list. Aku nitip banget dan bakal ada perasaan satisfy gitu, puas dan rewarding banget saat kita bisa checklist, aku ini udah beres, apalagi setelah menutup hari, wah ternyata yang kita targetkan selesai semuanya gitu. Dan ini nyambung ke yang sebelahnya, tidur dan bangun tepat waktu. Ini bakal ngebantu semuanya, ibadah kita, juga kualitas pekerjaan kita secara umum. Karena gimana ya, tadi kan ada yang ngomong sibuk bermimpi ya. Ya kalau kita hanya tenggelam dalam mimpi saat tidur, harusnya itu tidak membuat kita terlena gitu. Karena mimpi yang sebetulnya adalah kita kejar saat bangun tidur gitu, saat di luar waktu tidur. Jadi ayo set, kalau aku sih nitipnya atau sarannya ya, mungkin bisa tidur maksimal jam 10 malam. Dan karena kalau di Bandung sekarang subuhnya itu lebih awal, jam 4 udah azan. Jadi mungkin jam 10 sampai jam 4 kurang ya, sekitar 6 jam. Sebelum subuh bisa tahajud dulu sebentar dan seterusnya. Karena itu saling berkaitan gitu teman-teman. Sudah terang gitu. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah kita awal tidurnya jam berapa gitu. Itu bakal ngebantu banget. Jadi aku nitip, meskipun pas mahasiswa lebih susah, jujur aku ngerasain pas mahasiswa aku lebih banyak begadang dibanding setelah lulus. Tapi apapun itu pokoknya kita berusaha punya kualitas tidur yang baik ya teman-teman.
ke yang di bawahnya, gaya hidup sehat. Tadi selama pandemi suka working out, suka olahraga, kita juga mungkin lebih menjaga makan. Jadi gimana tadi yang pesan seblak mau jadi bahwa ya nggak apa-apa sih makan seblak sekali-kali gitu ya, makan mie instan dan seterusnya, tapi yang bakal bantu kita untuk tidurnya berkualitas, terus tadi semangat olahraga dan gak rebahan mulu, fokus kalau ikut webinar tuh gitu ya, adalah apa yang kita masukkan ke tubuh kita. Jadi ayo, ini bakal jadi pembahasan tersendiri dan mungkin teman-teman bisa buat dengan ahli gizi gitu ya, atau orang yang emang secara keilmuan di sana. Tapi simpelnya kita lebih jaga makanan, terus jangan begadang, jangan lupa minum, penuhi asupan cairan per hari ya, dan tadi bergerak aktif. Oke, dan yang kelima, know your time waster. Ini kalau teman-teman misalkan nanya, mana kunciannya yang harus dilakukan pertama buat produktif? Mungkin yang kelima ini, teman-teman. Karena kita hendak menjaga waktu, jadi kita kenali dulu, kita know gitu ya, atau mungkin kita cari tahu mana yang kemungkinan menjadi pencuri waktu kita, menjadi hal yang waste, yang membuat sia-sia waktu kita gitu ya, membuang waktu kita. Dan ini bisa beda-beda gitu ya, dan aku tidak akan menjudge, silakan teman-teman kenali sendiri. Mungkin ada yang nonton, atau ada yang apalagi scrolling akun gosip, misalkan ada kabar pelakor, wah seru gitu ya, akhirnya terus digali sampai ke akarnya gitu ya, dan seterusnya. Silakan teman-teman yang punya alarm lah, ini tuh buat aku time wasting gak ya? Ini tuh buat aku ada manfaatnya gak ya? Nah, kalau udah kenal, berarti kita tinggal bisa mengatur gitu untuk tidak banyak melakukan hal yang time wasting tadi gitu ya. Dan ini memang tricky, susah, karena kan biasanya kenapa kita akhirnya waste our time doing that gitu ya, kita habisin waktu untuk ngerjain itu karena kita seneng kan, karena ada unsur mungkin membuat kita terhibur dan seterusnya. Nah, makanya kita lakukan bertahap sambil step how to be productive ini kita iringi dengan penutup yang di ujung itu, yaitu selalu berdoa pada Allah gitu ya. Karena apakah buat tidur tepat waktu, buat bangunnya early, lebih awal, buat tahajud, buat ngaji tiap hari, buat menghindari hal-hal yang sia-sia itu gampang? Enggak gitu, aku akui ya. Lebih banyak tarikan hawa nafsu untuk ikuti apa yang kita inginkan. Makanya kita gak bisa ngelakuin ini sendiri. Yang paling bakal berefeknya adalah kita mohon bantuan dari Allah gitu. Ya Allah, mudahkanlah untuk aku bisa mengisi waktuku dengan baik. Mudahkanlah aku untuk bisa memiliki ibadah dalam sehari itu yang berkualitas, dan juga mungkin kualitas dan kuantitasnya kita kejar gitu ya. Doanya doa seperti apa ya? Tadi bisa doa pakai kalimat sebisa kita gitu ya, pakai bahasa Indonesia, atau doa yang diajarkan Rasulullah, atau doa dalam Quran ya. Di antaranya kan doa memohon kelancaran aktivitas, misalkan kita bisa baca doanya Nabi Musa ya.